Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Muzafri. Saya merupakan dosen dari program studi Agroteknologi Universitas Pasir Pengaraian. Dan pada saat ini saya juga diamanahkan sebagai Ketua Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Pasir Pengaraian. Video ini merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat dengan PDD UKT-PT, yang mana pada video ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya ampu. Adapun mata kuliah yang saya ampu pada program studi Agroteknologi Universitas Pasir Pengaraian diantaranya adalah mata kuliah penanganan pasca panen, pengolahan hasil pertanian, serta mikrobiologi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah mikrobiologi. Pada mata kuliah mikrobiologi yang saya ampu di program studi agroteknologi, saya melaksanakan atau menggunakan metode delivery, interaction, dan assessment. Dan pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan terkait mata kuliah mikrobiologi. Adapun mata kuliah mikrobiologi merupakan mata kuliah wajib bagi seluruh mahasiswa agroteknologi di Fakultas Pertanian Universitas Pasir Pengaraian. Adapun bobot SKS yang diberikan kepada mata kuliah mikrobiologi adalah 3 SKS. Mata kuliah mikrobiologi ini juga mata kuliah bersyarat, yaitu mata kuliah biologi yang ada pada semester 1. Jadi seluruh mahasiswa yang sudah mengambil mata kuliah biologi baru bisa atau baru berhak mengambil mata kuliah mikrobiologi setelah lulus dari mata kuliah biologi. Adapun deskripsi singkat dari mata kuliah mikrobiologi adalah mata kuliah yang mempelajari tentang perkembangan dunia mikrobiologi. Adapun diantaranya jenis-jenis mikroorganisme, pertumbuhan, serta juga manfaat dari mikroorganisme tersebut, baik dalam bidang pertanian khususnya, pangan, dan kesehatan. Adapun target atau luaran dari mata kuliah mikrobiologi ini adalah diharapkan mahasiswa mampu memahami pengertian serta konsep-konsep dasar dari mikrobiologi. Selanjutnya, mahasiswa diharapkan memahami tentang jenis-jenis dari mikroorganisme. Selanjutnya, mahasiswa diharapkan mampu memahami tentang metabolisme dari mikro atau jenis-jenis mikroorganisme. Selanjutnya, mahasiswa diharapkan mampu memahami cara atau proses pertumbuhan dari mikroorganisme, serta mahasiswa diharapkan mampu memahami manfaat dari jenis mikroorganisme terutama di bidang pertanian, pangan, dan kesehatan. Selanjutnya, adapun materi-materi ataupun materi perkuliahan yang akan disajikan pada perkuliahan mikrobiologi diantaranya adalah prinsip dan sejarah dari perkembangan mikrobiologi itu sendiri. Selanjutnya, jenis-jenis dari mikroorganisme. Selanjutnya, peran dari mikroorganisme dalam pertanian, pangan, dan kesehatan. Selanjutnya adalah materi mengenai metabolisme mikroorganisme, nutrisi dan media kultur mikroorganisme di laboratorium, pertumbuhan mikroorganisme, serta mikroorganisme di habitatnya. Adapun keseluruhan materi tersebut akan tersaji pada 16 pertemuan, yang mana satu kali pertemuan itu berada dalam 1 minggu. Jadi akan ada 16 kali pertemuan dan 16 minggu yang akan dilalui oleh mahasiswa yang mengambil mata kuliah mikrobiologi untuk menyelesaikan mata kuliah tersebut.
Pada ke-16 pertemuan tersebut, pada pertemuan pertama saya selalu memperkenalkan mata kuliah mikrobiologi atau menjelaskan hal-hal dasar terkait mata kuliah mikrobiologi kepada seluruh mahasiswa. Dan pada pertemuan pertama, saya biasanya juga memberikan atau menyepakati kontrak perkuliahan dengan seluruh mahasiswa di kelas mikrobiologi. Adapun beberapa aspek yang menjadi kesepakatan di kelas mikrobiologi, salah satunya adalah aspek penilaian. Aspek penilaian merupakan aspek yang sangat penting yang termasuk di dalam metode DIA tadi, yaitu asesmen, yang mana pada mata kuliah mikrobiologi ini akan biasanya saya akan memberikan penawaran bobot penilaian yang nantinya akan disepakati bersama oleh seluruh mahasiswa yang ada di kelas tersebut. Adapun bobot penilaian yang biasa saya gunakan dalam proses penilaian mata kuliah mikrobiologi ini adalah tentu saja proses kehadiran mahasiswa. Kehadiran mahasiswa menjadi hal yang wajib agar mahasiswa mampu memahami materi-materi yang tersaji dalam 16 kali pertemuan tersebut. Adapun bobot penilaian dari kehadiran kehadiran mahasiswa pada mata kuliah tersebut adalah 10%. Selanjutnya adalah tugas. Tugas yang diberikan kepada mahasiswa itu biasanya saya berikan pada range pertemuan antara 1 sampai ke 7 dan pertemuan ke-9 serta 15, karena pada pertemuan ke-8 dan ke-16 itu akan ada UTS dan UAS. Adapun bobot penilaian dari tugas tersebut adalah 15%. Selanjutnya akan ada penilaian mengenai praktikum, karena mata kuliah mikrobiologi adalah mata kuliah yang ada praktikum, sehingga penilaian praktikum menjadi hal yang penting dengan bobot 20%. Sedangkan untuk UTS dan UAS masing-masing akan diberi bobot 25% serta 30%. Selanjutnya, mata kuliah mikrobiologi ketika masa pandemi dilaksanakan dengan daring menggunakan Zoom dan Google Meet. Namun pada saat ini setelah di daerah Riau, khususnya Rokan Hulu, sudah kasus dari COVID-19 sudah mulai landai, bahkan beberapa bulan terakhir tidak terdeteksi adanya sebaran COVID-19, sehingga di Universitas Pasir Pengarayan telah dilaksanakan perkuliahan secara offline. Jadi mahasiswa sekarang hampir sebagian besar sudah melaksanakan perkuliahan secara offline di kelas. Baiklah, itu yang bisa saya jelaskan dari mata kuliah mikrobiologi yang saya ampu. Selanjutnya saya akan menampilkan cuplikan dari perkuliahan mikrobiologi di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa mata kuliah mikrobiologi yang telah hadir pada pertemuan kali ini. Kita lanjut kelas mikrobiologi pada pertemuan kedua, yaitu tinjauan dunia mikroba. Jadi pada dasarnya ketika kita mempelajari mikrobiologi, kita akan mempelajari makhluk hidup yang akan tidak terlihat. Dia tidak dapat dilihat oleh mata, sebagian besar dari mikroorganisme tersebut atau makhluk tersebut hanya bisa dilihat menggunakan satu alat. Ada yang tahu nama alatnya? Mikroskop. Betul. Jadi mikroskop adalah alat bantu yang digunakan untuk melihat jenis mikroorganisme. Setelah kita akan lanjut ke tinjauan dunia mikroba atau mikroorganisme. Secara garis besar, mikroorganisme itu terbagi atas dua pilihan wilayah, ada prokaryotik dan ada
eukariotik. Kira-kira apa yang menjadi perbedaan dasar dari kedua jenis kata tersebut? Ada pro dan ada eukariotik. Yang telah mendapatkan mata kuliah ini di semester lalu atau di biologi mungkin masih ingat perbedaan kata prokaryotik dan eukariotik. Ada yang masih ingat? Saya jelaskan terkait perbedaan dasar dari kedua jenis dari mikroorganisme tersebut. Yang pertama di sana ada prokaryotik, yaitu jenis dari mikroorganisme yang organel selnya tidak begitu lengkap atau tidak ada mempunyai inti sel, nukleosel yang tidak punya. Itu adalah prokaryotik. Sedangkan eukariotik bentuk selnya lebih sempurna, lebih beragam. Jadi organel selnya lebih lengkap daripada yang prokaryotik. Saya akan lihatkan gambar yaitu menjadi perbedaan dasar dari kedua sel tersebut. Yang di sebelah kiri mahasiswa semua tidak ada mempunyai nukleo. Sedangkan yang di sebelah yang eukariotik yang bersifat lebih lengkap memiliki inti. Jadi jika ada gambar mengenai perbedaan antara sel prokaryotik maupun eukariotik, walaupun gambarnya tidak sempurna ini, terkadang pada soal gambar sederhana saja, namun ada nukleus atau inti di situ, itu bisa kita sebutkan atau kita pilih itu menjadi sebagai inti sel eukariotik. Sedangkan organel yang itu lengkap bisa disebut dengan sel prokaryotik. Jadi ingat bahwasanya pada dua sel ini perbedaan dasarnya terdapat pada nukleus atau inti dari sel tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sel prokaryotik, yaitu bakteri. Ya, bakteri. Mungkin ada yang pernah mendengar kata bakteri. Sudah. Ada beberapa bakteri yang sebenarnya menguntungkan dan ada bakteri yang merugikan. Ada yang pernah tahu membuat HP, tempe, bir. Itu adalah proses yang menggunakan bakteri di dalamnya, ya, bakteri-bakteri yang menguntungkan. Namun ada juga bakteri yang merugikan. Jika kita makan makanan atau minuman yang tidak dimasak dengan baik, sekarang kita diare. Betul? Itu penyebabnya bukan karena makanannya, namun organisme yang terdapat di dalamnya, atau mikroorganisme atau bakteri yang terdapat di dalamnya. Ada yang pernah mendengar Escherichia coli? Tapi jarang ya. Jadi bakteri inilah yang sering terlibat di dalam makanan sehingga membuat kita sakit atau diare. Dan itu biasanya berada pada minuman. Kadang ada yang kita masak tidak sampai mendidih lalu dibuat es atau es batu, atau mungkin ada beberapa penjual yang curang menggunakan air mentah sebagai bahan baku membuat es. Itu bisa jadi Escherichia coli tidak mati, sehingga ketika kita konsumsi, makanya waktu kecil jangan banyak minum es. Karena memang kebanyakan orang kita, para pelaku usaha pada zamannya jarang menggunakan air masak. Betul? Jadi bisa jadi kita sakit perut dan infeksi saluran pencernaan. Itu yang merugikan, yang bermanfaat juga banyak, ya. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada kata patogen. Inilah bakteri yang merugikan. Nah, jadi ingat ya, kata-kata bakteri patogen adalah bakteri yang merugikan atau mendatangkan penyakit pada tubuh kita. Banyak jenis penyakit disebabkan oleh bakteri. TBC ada tahu? Bakteri juga. Kata-kata juga bakteri, kuman. Kalau kita bilangnya kuman, padahal itu bukan. Kalau bahasa Indonesia bukan kuman, tapi Staphylococcus aureus, jenis
kemungkinan ya. Jadi memang kadang itu juga akan timbul ketika kita masih tidak bersih. Jadi memang kebersihan atau sanitasi itu akan membunuh bakteri. Makanya ada juga antibiotik diciptakan untuk membunuh bakteri. Ya. Kita lanjut ke bentuk bakteri. Ya, bentuk bakteri itu bisa dibagi menjadi 4 dasar, yaitu ada Coccus, Bacillus, Staphylococcus, dan Vibrio. Apa perbedaannya? Sama-sama kita lihat ya. Bacillus ini adalah golongan bakteri yang berbentuk berupa kotak silinder. Kalau dari segi organismenya atau bakterinya, Salmonella diffusa. Salmonella diffusa ini kalau ada teman-teman kita semua yang mengidap tipes, pernah tipes, bakteri inilah penyebabnya. Ya, bukan karena kecapean, bukan karena apa yang kita lakukan, lambat makan tidak, tetapi karena tubuh kita lelah mungkin atau capek imunnya turun, mungkin kelelahan masih masuk. Tapi agen yang sebenarnya itu adalah bakteri Salmonella typhi atau Salmonella diffusa. Ini biasanya juga sudah berpindah dari satu inang ke inang lain, ular. Ya. Jadi bentuk bakteri ini adalah hasil. Ya. Jadi jika ada soalan punya, tentukan contoh bakteri dan bentuk hasil. Ya, salah satunya Salmonella diffusa. Selanjutnya ada Escherichia coli dan Staphylococcus moniiformis, yaitu hasil. Hasil kalau bentuk bakterinya, kalau dilihat di mikroskop, bentuknya jenis atau apa namanya hitam gitu ya. Ada yang bagi lagi, ada yang monobasil, yang satu, ada yang diklobasil, ada stercobasil ya. Selanjutnya bentuk Coccus. Apa itu bentuk Coccus? Itu bentuk bulat ya. Kalau di mikroskop bentuk dari bakteri ini semacam bulatan. Jadi nanti ketika praktikum kita bisa lihat perbedaannya. Namun karena ini baru pertemuan kedua, nanti kita akan lihat perbedaannya secara langsung di praktikum ya. Kalau terbentuk kurang lebih seperti ini, bulat. Selanjutnya ada spiral. Spiral itu temperatur ya. Ya, golongan bentuk spiral. Nah, jadi tadi telah saya jelaskan mengenai perbedaan bakteri dalam bentuk. Ada hasil, ada khusus dan spiral. Ya, jadi selanjutnya saya akan memberikan perbedaan atau mengelompokkan bakteri dalam berdasarkan kemampuan hidup berdasarkan suhu. Jadi ada mikroorganisme ini yang mampu hidup di suhu yang sangat dingin atau yang suhu ruang seperti manusia 30 derajat, 30 seperti itu suhu ruang ya. Ada yang mampu tumbuh atau hidup bertahan hidup di suhu 100 derajat ke atas. Nah, ada istilahnya. Saya bilang di sini. Yang pertama pengelompokannya adalah bakteri psikorofil, yaitu bakteri yang mampu hidup pada suhu panas seperti ini tuh, dingin. Jadi mampu bertahan pada suhu dingin 0 derajat sampai 30 derajat. Namun optimal atau bagus tumbuhnya itu di suhu Celcius. Itu bakteri psikorofil. Selanjutnya ada bakteri mesofil, yaitu bakteri yang mampu hidup pada suhu 15 sampai 55 derajat Celcius. Ini memang pada suhu ruang yang saya bilang tadi, pada suhu 25 sampai 40 dia lebih bagus. Jadi ini banyak jenis bakterinya, termasuk E. coli lagi, Staphylococcus aureus dan Salmonella diffusa tadi di sini dia posisinya. Ya. Namun ada juga bakteri yang mampu hidup pada suhu panas, ini lumayan panas ya, 40 sampai 75, lumayan panas. Dan terakhir bakteri hipertermofil, sangat panas. Jadi bisa saja kenapa
air mendidih itu didiamkan 10 menit dulu, karena memang kita harapkan bakteri yang termofil ini mati. Ya, karena kalau dalam 100 derajat atau 100 derajat ke bawah Celcius, mungkin bakteri itu saja yang belum mati. Makanya ketika menanas air itu sampai pada suhu 100 derajat dan didiamkan selama beberapa menit. Jangan langsung dimatikan kompornya, ya. Biarkan terus 10 menit lah, agar suhunya meningkat dan berharap bakteri termofil ini yang mengakibatkan penyakit bisa mati. Jika kita bebas dari penyakit yang disebabkan oleh bakteri tersebut, ya. Baiklah, pada minggu depan saya akan membuat tugas atau tulis mengenai perkenalan mata kuliah yang pertemuan utama dan materi perkuliahan yang kedua. Jadi kepada seluruh mahasiswa, siapkan diri Anda, bahannya sudah saya share dan kontennya. Silakan dibaca-baca, kita akan tulis pada minggu depan. Ya. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Semoga kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.